Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo dari kelompok 1. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang platform e-commerce Pedaspedia. Yang sebelumnya tadi Mas Paras sudah menjelaskan untuk bagian user, pengguna, maupun admin. Dan saya kini akan menjelaskan tentang konsep atau keunggulan produk dari kami. Yang pertama ada Pedaspedia. Pedaspedia ini merupakan toko online yang menyediakan barang berbagai macam cemilan pedas khas Nusantara. Ide ini dibangun Pedaspedia berawal dari kecintaan produk kuliner Indonesia, khususnya makanan bercinta rasa pedas yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Platform ini pelanggan dapat membeli produk camilan pedas secara mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang langsung ke toko. Next. Nah, di sini kita ada visi dan misi ya. Visi Pedaspedia kini adalah menjadi pusat pemenuhan kebutuhan camilan pedas tradisional terbesar dan terpercaya Indonesia yang konsisten mempertahankan keaslian cita rasa Nusantara. Selanjutnya ada misi Pedaspedia. Kini untuk mencapai visi tersebut, kami Pedaspedia memiliki beberapa misi. Yang pertama ada menyediakan produk camilan pedas berkualitas tinggi. Yang kedua ada menggunakan bahan baku pilihan dan alami, khususnya tidak menggunakan zat kimiawi ya. Yang ketiga ada memberikan pelayanan yang cepat untuk responsif kepada pelanggan. Yang keempat ada kualitas produk melalui proses produksi yang higienis. Yang kelima ada mendukung perkembangan industri pangan lokal Indonesia. Next. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada keunggulan produk. Tentunya keunggulan produk kami menggunakan bahan baku berkualitas. Jadi semua produk ini dibuat dari bahan alami, dari bahan pilihan yang diproses secara teliti sehingga menghasilkan rasa yang lezat dan tekstur yang renyah. Kenapa? Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menjadi kepuasan pelanggan. Karena kalau kita mengurangi atau produk kami tidak berkualitas, tentunya pelanggan atau konsumen juga tidak tertarik sama produk kita. Kemudian keunggulan yang kedua ada penggunaan cabai asli Indonesia. Pedaspedia ini menghindari penggunaan bahan pedas sintetis dan lebih mengutamakan kombinasi cabai rawit serta cabai merah kering asli. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pemedas zat kimiawi atau tidak asli, itu mungkin rasa pengguna atau bukan pengguna, konsumen itu tidak merasakan tidak merasakan rasa yang asli atau original. Kan biasanya kan beda tuh. Ada yang bahan zat kimiawi untuk memedaskan produknya sendiri. Oke, lanjut. Yang ketiga ada kemasan premium dan higienis. Produk dikemas menggunakan standing pouch food grades yang dilengkapi ziplock. Kemasan ini membantu menjaga keranyahan produk, kesegaran produk, dan keamanan selama proses pengiriman. Nah, jadi kita menggunakan yang dilengkapi oleh ziplock ya. Karena apa? Karena kita untuk menjaga kerenyahan produk, kesegaran produk, keamanan selama proses pengiriman. Karena kalau tidak dilengkapi oleh ziplock, otomatis kemasan. Nah, kemasan itu
bisa terjadi kebocoran, udara masuk, dan sehingga menyebabkan produk ini tidak renyah, tidak segar, dan bisa menjadi apa, basi apa gimana gitu. Karena itu kita memasakkan ziplock agar kerenyahan produk terjaga, kesegaran produk terjaga. Next, keunggulan yang terakhir ada produk segar. Karena produk segar, karena Pedaspedia ini menerapkan sistem produksi dan distribusi berkala. Artinya apa? Artinya produk yang dijualkan bukan stok yang lama yang tersimpan di gudang dalam waktu panjang. Jadi Pedaspedia ini produknya tidak di stok. Jadi kita setiap ada konsumen yang pesan atau PO, itu biasanya kita langsung buatkan, tidak mengambil dari stok, untuk menjaga selalu kesegaran produk kami. Slide kedua ini metode pengiriman utama. Pedaspedia menyediakan dua metode pengiriman utama melalui pihak ketiga, yaitu pengiriman instan atau same day dan pengiriman reguler. Nah, sebagai gambaran awal, Pedaspedia ini menyediakan dua metode pengiriman utama melalui pihak ketiga. Jadi pelanggan bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan mereka. Mau yang cepat sampai di hari yang sama lewat ojek online, atau lewat ekspedisi reguler buat yang posisi di luar kota. Jadi bisa pilih dua, mau yang cepat hari itu sampai, atau bisa yang kiriman reguler. Biasanya itu yang pengiriman reguler itu agak lama, bisa 1 sampai 3 hari. Lalu selanjutnya keamanan dan garansi paket. Yang pertama, proteksi tambahan. Mengingat karakteristik snack, makaroni, dan keripik yang rentan remuk akibat benturan, Pedaspedia ini memberikan proteksi standar berupa lapisan plastik gelembung bubble wrap eksternal dan kemasan kardus tebal tanpa dikenakan biaya tambahan. Batasan tanggung jawab, segala bentuk keterlambatan pengantaran, kerusakan kemasan di luar akibat kelalaian penanganan oleh oknum kurir, pihak ketiga, ataupun kendala cuaca di luar kendali selama proses distribusi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pengiriman yang bersangkutan. Namun, tim layanan pelanggan Pedaspedia akan tetap siap membantu Anda melakukan proses investigasi dan klaim jika terjadi kendala pada paket Anda. Jadi bagian ini adalah salah satu yang paling penting. Produk utama Pedaspedia itu kan snack, makaroni, dan keripik yang renyah dan rentan banget remuk di jalan. Makanya kami kasih proteksi ekstra gratis, yaitu lapisan bubble wrap tebal dan kardus kuat tanpa biaya tambahan sama sekali. Secara aturan main, kalau ada keterlambatan atau kemasan luar rusak akibat kelalaian kurir selama di jalan, itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan ekspedisinya, tapi kami tidak lepas tangan begitu saja. Tim customer service Pedaspedia siap 100% menghadapi dan bantu urus proses investigasi atau klaim ke pihak ekspedisi sampai masalahnya selesai. Jadi pasti kita tanggung jawab, pasti pihak ekspedisi juga tanggung jawab dalam barang yang rusak atau yang rusak, seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Parvez Bahyudin dari kelompok 1 akan mempresentasikan web CMS kami. Di sini web kami sendiri adalah Pedaspedia Site J yang berfokus pada penjualan makanan pedas khas Indonesia. CMS yang saya pakai di sini adalah OpenCart ketiga. Oke, mungkin saya bisa mulai dengan membuat akun dulu. Kita register aja ya, bikin akun baru.
Oke, akun setelah selesai dibuat, di sini kita bisa saja langsung mungkin untuk ingin mengedit akunnya, ganti passwordnya, address booknya, wishlistnya, kalau melihat history order, road point dan transaksi dan lain-lain. Di sini ada barang-barang yang sudah di display ya. Kita mungkin bisa coba dari kerupuk seblak beras daun jeruk. Kemudian di sini juga telah saya berikan diskon ya, 50%, dimana yang lain biasa 10.000, di sini saya ubah menjadi 5.000. Kita add to cart saja. Kita bisa pilih di sini ada pilihan ya, ada pouch kecil, pouch besar atau bal. Bal sendiri ya kantung yang besar ya bisa. Kita bisa mungkin pilih saya pouch besar, cart. Nah, sukses, you have add kerupuk seblak beras jeruk ke shopping cart. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Kita juga bisa melakukan wishlist ya, untuk menyimpan barang yang misalnya ingin kita beli tapi mungkin nanti dulu. Nah, wishlistnya akan muncul di sini, tambah 1 ya, tadi 0. Saya tambah lagi, nah, jadi 2. Atau cart barang lainnya nih, misalnya kita tambah bakso goreng originalnya, jadi 3 barang. Itu cart. Ini barang-barang yang telah kita pesan ya, bisa bilang kita masukkan ke shopping cart. Di sini juga bisa totalnya dan total barang yang ingin kita beli. Kita bisa langsung check out aja. Nah, di situ ada billing details, dimana pembayarannya nanti bakal masukkan ke rumah ya gitu. Jadi nggak bisa langsung saya bisa bilang langsung ya. Ini bisa dikosongkan saja. Nah, ini diberikan konfirmasi lah. Misalnya kita mau masukin tempat baru ya, untuk deliverynya apa, memakai delivery itu pakai tempat yang sama untuk bayarannya atau deliverynya itu tempatnya beda gitu. Misalnya pengen dikirim ke orang lain gitu, misalnya kita pakai existing address aja, pakai address yang sama. Nah, ini ada delivery methodnya. Add comments about your order gitu, misalnya bumbunya dibanyakin. Oke. Untuk saat itu memorinya ada click cash on delivery ya. Saya sudah ini, kita agree dulu. Nah, ini konfirmasi ordernya. Lalu jadi 9.005. Untuk shippingnya belum dibenerin ya, mungkin nanti saya bisa benerin. Okay, your order has been placed. Jadi order kita tuh, jadi ini kartnya langsung 0 lagi ya, tadi kan 3, sekarang jadi 0 karena kita sudah membeli. Nah, dari pembelian tadi sudah ada, kita bisa pengen nyari order history kita ya, kita bisa ke bawah, ada my account juga untuk lihat akun kita kayak tadi di awal setelah kita login, register. Lihat order history kita. Nah, ini dia nih, produk masih pending ya, sama masih pending karena nanti harus dilihat dulu sama adminnya. Oke, untuk bagian usernya mungkin segitu saja dulu ya. Selanjutnya kita akan masukkan ke admin. Oke, di sini saya akan lanjut ke bagian adminnya ya. Di sini saya sendiri lupa memberitahu di mana saya menggunakan hosting bernama Infinity Free. Di hosting ini saya ambil yang akun yang gratis ya. Jadi secara size juga nggak bisa terlalu besar. Makanya tadi produk saya tidak bisa saya masukkan banyak. Oke, kita mulai saja masuk ke admin.
Ini ya bagian admin open card-nya. Kita login dulu. Oke, di sini sudah masuk ada dashboard bagian depannya ya. Nah, ini ada total orders, total sales, total customer, dan people yang online gitu, yang mungkin sedang menjelajah web kita. Nah, sini ada juga ada latest ordernya, dimana saya juga pernah bikin ya, akun Budi Dermawan, dan baru tadi ya kita bikin kelompok 01, dan total ini ya, penjualannya. Nah, ini juga ada total salesnya ya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan kategori ya, kacang, keripik, yuk, kerupuk, makaroni, di mana ini bisa memudahkan pembeli ya. Misalnya dia pengen bagian kacang ada apa aja sih. Nah, bagian keripik ini di sini kita masukin kategori ya pakai sitemap ini. Di sini kita juga bisa mengedit bagian produknya. Misalnya ini ada bakso goreng jeruk dengan rice segini, quantity 15, satu sample. Juga bisa kita tambahkan manufacturer listnya ya. Misalnya kayak sumber makanannya dari mana, misalnya dari Indofood, misalnya dari produk-produk lain lah. Di sini saya dari Sinar Jaya Snack. Nah, di sini juga ada review, tapi belum ada review sama sekali ya. Review ini bisa dimasukkan setelah dari customer itu sendiri ya. Coba deh kita kasih review. Oh, teksnya harus 25. Nah, it has been submitted to the webmaster for approval. Akan muncul di sini. Oke, makaroni pedas dengan rating 4. Tuh di sini ya. Jadi bisa melakukan edit pada review. Harusnya nggak boleh ya. Oke. Ini juga bisa kita lihat order listnya seperti di dashboard ya. Lihat invoice-nya, affiliate, reward points, shipping address-nya. Nah, ini bisa kita ubah juga order statusnya ya. Tadinya pending, misalnya di cancel, di di complete, di denied, expired karena mungkin pembayarannya belum masuk gitu ya. Di pending, masih pending, di proses, di void, di refund, kita di proses. Di sini juga bakal berubah. Nah, di sini juga berubah. Tadi kan pending ya, sekarang jadi proses. Sisanya paling untuk bagian ngedit webnya saja. Kayak misalnya desain, ubah-ubah layoutnya, theme editor, untuk melakukan bagian background codingannya. Ada juga extensions untuk modifikasi bagian webnya, bagian kecil webnya ya gitu. Misalnya ada banner, ada carousel, ada feature. Juga ada report ya, progress report, transaction report.
juga WUS online yang dimana kita bisa ngelihat siapa yang lagi online sih kan. Ini juga betul. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Misal ada yang ingin diperbaiki, bisa kami terima feedbacknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.